Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur manis, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Video kali ini adalah cuplikan partai yang dimainkan oleh James Frank Marshall, seorang pecatur asal Amerika Serikat, melawan Mikhail Chigorin, pecatur asal Uni Soviet. Kedua pemain ini merupakan pemain yang cukup kuat kawan-kawan di eranya. Mereka bermain di Oostende, yaitu sebuah kota di Belgia tahun 1905. Kita lihat saja permainannya kawan-kawan. Kali ini Frank Marshall memegang putih mengawali permainan dengan pion D4. Dibalas Chigorin pion F5. Chigorin bermain dengan Dutch defense. Marshall membalasnya dengan pion E4. Apakah kawan-kawan tahu langkah pion E4 ini? Pion E4 ini adalah Staunton Gambit yang diperkenalkan oleh pecatur asal Inggris Howard Staunton, yang juga seorang kreator dari English Opening. Kita lanjut ke permainan. Gambit diterima oleh Chigorin, pion pukul pion. Marshall melanjutkan kuda ke C3 mengancam pion E4, di backup dengan kuda hitam F6. Gajah putih ke G5 berniat untuk pukul kuda hitam. Selanjutnya putih akan pukul pion E4. Chigorin meresponnya dengan pion C6. Gajah pukul kuda, pion E pukul gajah. Apabila yang pukul gajah adalah pion G, ancamannya sangat jelas kawan-kawan, yaitu menteri ke H5 skakmat. Kita kembali ke langkah aslinya kawan-kawan. Setelah hitam pukul gajah dengan pion E, Marshall melanjutkan kuda pukul pion. Menteri hitam ke B6 mengincar pion B2. Beteng putih ke B1 membackup pion B2. Hitam melanjutkan pion D5 mengancam kuda ke G3. Chigorin melanjutkan langkahnya dengan gajah ke E6. Patut dipertimbangkan dalam posisi seperti ini hitam melangkahkan gajah petak gelapnya ke D6. Mempersiapkan rajanya untuk rokade sayap raja. Mengingat lajur E yang sudah terbuka, tentu saja keamanan raja jadi prioritas utama di posisi-posisi seperti ini. Namun di permainan aslinya, Chigorin lebih memilih mengembangkan gajah petak terangnya ke E6. Marshall melanjutkan gajah ke D3, kuda hitam ke D7, menteri putih ke E2 mengepin gajah di E6, raja ke F7 untuk melindungi gajahnya. Hitam kini kehilangan kesempatan untuk rokade. Marshall melanjutkan mengembangkan kudanya ke F3. Chigorin menggeser betengnya ke E8, menempatkan betengnya satu lajur dengan menteri dan raja putih. Tentu saja ancamannya jelas kawan-kawan, yaitu mempersiapkan open serangan di langkah berikutnya. Marshall rokade sayap raja, gajah hitam ke D6, pion C3, memperkuat pion pusat D4. Chigorin melangkahkan kudanya ke F8, kuda putih ke H4, gajah hitam ke F5. Akhirnya Chigorin membuka open serangan kepada menteri putih. Ke petak manakah menteri putih harus menghindari open serangan dari beteng hitam? Apakah ke petak D2 atau ke petak F3, sehingga masih terkoneksi dengan gajahnya di D3. Akan tetapi Frank Marshall membuat langkah kejutan, mengorbankan menterinya, lebih memilih pukul gajah F5 dengan kuda. Tentu saja pengorbanan diterima oleh Chigorin, beteng pukul menteri. Marshall melanjutkan kembali langkah kudanya, kali ini pukul gajah di D6 skak, raja ke E6, kuda ke C8 mengancam menteri, menteri ke C7. Marshall pukul beteng di E2. Chigorin menggeser rajanya ke F7. Tidak berani untuk pukul kuda di C8 karena ancamannya sangat jelas kawan-kawan. Jika menteri pukul kuda C8, gajah putih akan ke G4 skak. Menteri hitam pun akan jatuh oleh gajah putih setelah raja menghindar. Oleh karena itu, di posisi seperti ini, Chigorin tidak berani pukul kuda C8 dengan menteri. Menggeser rajanya ke F7. Marshall melanjutkan kuda F5, kuda hitam ke E6,
Cicorin masih belum berani untuk pukul kuda C8 dengan menteri. Ancamannya masih tetap sama kawan-kawan. Jika menteri pukul kuda C8, kuda putih akan ke D6 skak menggarpu menteri. Menteri pun akan jatuh oleh kuda putih. Oleh karena itu, Cicorin lebih memilih melangkahkan kudanya ke E6. Marshal melanjutkan langkah kudanya ke D6 skak. Raja hitam hanya mempunyai 3 petak untuk menghindari skak dari kuda, yaitu petak di F8, di G8 atau G6. Jika raja ke petak F8 dan G8, langkah ini akan menutupi jalan bagi betengnya ke depan. Oleh karena itu, Cicorin melangkahkan rajanya ke G6. Marshal melanjutkan gajah ke D3 skak, raja ke H5. Beteng putih ke E1 mengancam kuda, kuda ke F4 mengancam gajah. Marshal tidak menghiraukan ancaman dari kuda, mendorong betengnya ke E7 mengancam menteri. Menteri ke A5 mengincar pion A2, gajah ke B1 melindungi pion. Cicorin melanjutkan pion G6. Marshal melanjutkan dengan pion G3 mengancam kuda, kuda ke H3 skak, raja ke G2 mengancam kuda, kuda ke G5, gajah putih ke D3, meninggalkan pionnya di A2. Cicorin pukul kuda dengan beteng, kuda pukul beteng, menteri hitam ke D8 mengancam kuda. Dalam posisi seperti ini tentu saja putih tidak akan mampu mempertahankan 2 perwiranya sekaligus dari ancaman menteri. Oleh karena itu, Marshal lebih memilih mengancam kuda dengan pion H4. Menteri pukul kuda C8, pion pukul kuda. Inilah langkah terakhir di game kali ini kawan-kawan, karena Mikhail Cicorin menyerah. Karena ancamannya sangat jelas kawan-kawan, apabila permainan tetap dilanjutkan dengan raja pukul pion G5, putih akan mendorong pion F4 skak. Setelah raja ke H6, beteng akan ke H1 skak. Hanya bisa ditutup dengan menteri di H3 skak, beteng pukul menteri, skak mat. Walaupun di posisi seperti ini pion pukul pion putih, putih akan pukul pion di H7 dengan beteng skak, raja ke G4 dan pion F3 skak mat. Oleh karena itu setelah putih pukul kuda di G5, Mikhail Cicorin pun menyerah. Itulah kawan-kawan permainan yang cukup menarik dari James Frank Marshall dengan kombinasi pengorbanan menteri dan permainan 2 kudanya. Semoga menginspirasi kawan-kawan bermain catur. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.